Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore future leader sekalian. Jadi bertemu lagi dengan saya. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Jadi saya Vanessa Uliandara. Mungkin sudah melihat di podcast sebelumnya di volume saya yang nomor berapa saya lupa. Pokoknya ada aja ya. Jadi selamat datang lagi di podcast Time Afternoon Kopi bersama saya Vanessa Uliandara, guru matematika di SMA IT NFBS Bogor. Kemudian ini ada volume ke-6. Kemarin udah volume ke-5 dengan Ustazah Diani dan Ustazah Nova. Sekarang volume 6 bersama saya dan salah satu pembicara yang luar biasa. Siapakah dia? Ditunggu dulu ya. Jadi tuh udah ada bunyi-bunyiannya. Jadi mungkin kita langsung panggilkan saja. Nah, jadi Ustazah yang satu ini, wah langsung kelihatan Ustazah. Kalau saya manggilnya Teteh karena sama-sama dari Sunda, jadi lebih mudah, lebih terasa akrab ketika manggil Teteh gitu. Ini kesibukannya mungkin banyak guys. Jadi yang pertama itu ada kuliah, kemudian kerja dan melamun. Kalau di kuliah tuh ada namanya KKN, kuliah kerja nyata. Kalau ini KKM, kuliah kerja kemudian melamun. Oke, tapi melamunnya bukan melamun yang abal-abal kayaknya, karena beliau tuh pribadi yang luar biasa banget. Selain kuliah kerja dan melamun, ternyata Ustazah yang satu ini tuh menjabat sebagai wakakur alias Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP IT NFBS Bogor. Pasti kalau anak SMP udah pada tahu ya. Kalau yang anak SMA nanti kita lihat apakah kalian mengenal Ustazah yang satu ini. Kemudian beliau juga merupakan salah satu guru yang membuat saya tercengang pertama kali ke NFBS karena saya kira Ustazah yang satu ini tuh guru bidang studi A, tapi ternyata guru bidang studi B yang luar biasa banget. Fluentnya juga tidak diragukan lagi saudara-saudara. Jadi Ustazah ini guru bahasa Inggris juga, meskipun saya kira awalnya guru eksakta, bahkan kayaknya guru olahraga saya ngiranya awalnya tuh gitu. Oke, jadi ini tidak bermaksud merosting, jadi langsung kita panggilkan saja. Oke, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini namanya adalah Ustazah Istiana Nusarudin SPD. Masih SPD ya? Iya, masih SPD. Doain dong. Doain biar MM. Oh, biir MM apa di depannya ada lagi? Hajah lah. Hajah. Boleh. Oke, jadi mungkin Ustazah silakan memperkenalkan diri dulu Kak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Future leaders, my name is Ustazah Istiana. Ya, panggil saja Ustazah Isti. Aku jadi keceplosan ngomong bahasa Inggris ya? No problem, because you are English ya. major. Itu ya, teacher. No problem. Alright. Atau jangan sampai sit up ya. Saya kan kira Ustazah guru bidang studi olahraga. Oke, jadi Ustazah mungkin di sini mau ngapain nih Ustazah? Saya mau ngapain ya? Ya, mungkin sharing aja kali ya terkait buku yang mempengaruhi banyak banget kehidupan saya. Gara-gara buku itu jadi berubah banget gitu, drastis banget hidup saya gitu. Jadi berani untuk ngambil langkah ke depan gitu. Yang kadang orang itu comfort zone-nya kamu gitu. Sekarang malah tidak bisa mempertahankan lagi si status quo-nya, jadi lebih out gitu. Lebih out. Jadi ini gara-gara buku ini nih. Gara-gara buku ini. Mungkin ini saya juga ingin spill. Jadi buku ini juga yang mengubah, enggak hidup banget sih, tapi lebih mengubah mindset saya. Oh gitu. Awalnya A, sekarang jadi B. Apa bukunya? Tebak ayo. Jadi bukan buku matematika ya, bukan juga buku kimia. Jadi bukunya apa Ustazah? Bukunya sih series ya dari Robert T. Kiyosaki. Ada yang kayak Increase Your Financial IQ, ada yang Cash Flow Quadrant. Kalau nggak salah sih ada 3 ya. Rich Dad Poor Dad. Iya, yang itu. Ada yang yang Student A. Student A. Yang student. Nah, itu juga banyak banget dia seriesnya. Iya. Tapi rata-rata juga dari buku itu mengkritisi pendidikan, juga mengkritisi cara pandang manusia pada umumnya. Gitu. Oke, jadi sudah di-spill, jadi bukan satu buku, tapi banyak buku karena si bapak yang satu ini tuh luar biasa banget. Karena saya kira awalnya beliau bukan orang Jepang, karena saya taunya Robertnya ya. Depannya gara-gara Kiyosakinya. Iya, pas belakang I see gitu. Dan ya luar biasa banget pas saya pertama kali lihat judulnya, kok judulnya agak aneh, Rich Dad and Poor Dad. Maksudnya apa gitu nih? Apa dia punya 2 bapak? Iya, emang atau jangan-jangan benar-benar punya 2 bapak gitu. Iya, mungkin Ustazah bisa menceritakan jadi kenapa suka banget sama series dari si Bapak Robert Kiyosaki ini? Ya, awalnya pertama saya dulu pernah sampai nganggur 5 bulan ya, nggak punya pekerjaan sama sekali tuh, nggak ada duit sama sekali. Terus akhirnya direkrut lah di NF ini gitu kan. Pas udah nyampe di Nurul Fikri, saya tuh pertama kali kerja sebagai apa tuh namanya yang di perpus.
librarian gitu. Ya, librarian kayak gitulah. Ngerapi-rapiin buku terus nemu buku itu. Tapi depannya tuh financial gitu kan. Wih, financial nih. Apa nih duit? Gitu kan. Lagi nganggur-nganggur ya, namanya juga jadi librarian juga kan kerjanya nggak sehektik gitu ya waktu itu, karena memang baru merintis sekolah kan, sekolah ini masih awal jadi belum banyak siswa. Banyak waktu luang, akhirnya baca-baca buku itu. Terus lama-lama jadi kepikiran gitu, oh iya bagaimana ya sampai ke financial freedom itu, caranya gimana bisa pensiun di usia muda gitu. Cita-cita kan pengen pensiun, nggak mau nih di usia di atas 50 masih kerja tuh kayaknya nggak mau banget, capek banget. Sekarang aja masih di bawah 30 udah ringkih banget gitu kan. Ada segala macam kerasa ya, tinggal nyeri, pala puyeng, migrain, luar biasa, tiap bangun skip lanjut selesai. Betul. Tapi serius itu kayak common problem gitu. Yang kadang kita pengen banget di usia sebelum 40 tuh kalau bisa itu udah financial freedom. Artinya kita nggak kerja untuk uang gitu, tapi uang yang bekerja untuk kita. Terus juga kayak menemukan banyak banget masalah. Orang-orang yang sudah di atas usia 40 itu banyak kan masalahnya itu karena duit. Bisa jadi misalnya membeli barang-barang yang terlalu konsumtif, akibatnya mereka berhutang dan lain sebagainya gitu. Hutang di buku ini sendiri nggak selalu dikatakan jelek ya. Hutang sendiri baik. Malah banyak orang-orang kaya yang berhutang gitu. Nah itu lebih dalam di buku tersebut bisa dibaca tentang debt gitu. Itu keren banget. Tapi intinya sih buku ini benar-benar merubah saya sekali. Sampai saya akhirnya memutuskan untuk ambil S2 bisnis. Masya Allah. Gara-gara ini gitu. Sampai saya akhirnya belajar saham, reksadana, obligasi, pasar uang. Ini gara-gara ini nih, gara-gara buku ini. Ini kalau misalnya kita bisa kejar gitu kan sampai usia 35, 37 paham tentang ini semua, bisa sih 40 bisa sampai pensiun ini tuh bisa gitu. Jadi emang saya punya target kayak gitu, karena saya sebenarnya targetnya tidak mau jadi karena memang iya gitu ya. Okay. Tapi sebenarnya yang pertama kali dibaca tuh sama Ustazah yang mana dulu sih, Zah? Waktu itu saya pertama increase your financial IQ. Nah itu gara-gara IQ, ada ya IQ tentang finance gitu kan. Ternyata ada, dan dia banyak mengkritisi juga terkait dengan pendidikan kita. Kadang kita itu hal simpel aja, hal sederhana. Ketika kita pulang kampung nih, orang-orang nanyanya gini, kerja di mana? Kayak gitu kan, bukan nanya anak buahnya udah berapa, ya kan? Kerja di mana? Atau lagi running bisnis apa? Tapi yang ditanya kerja di mana. Jadi udah kepikiran di mindset kita itu habis sekolah harus kuliah kerja, atau habis sekolah langsung kerja gitu. Nah itu tuh menggelitik sekali ya, kok gini banget nih budaya Indonesia gitu. Pantes sih kita mindset para pekerja gitu. Jadi kadang saya suka berpikir terkait dengan begini ya, berarti yang paling utama adalah mindsetnya dulu yang diubah. Pikiran kita, pola pikir kita terhadap uang itu yang harus diubah. Ya paham sih bahwa orang-orang selalu bilang money cannot buy happiness gitu kan, tapi tetap aja gitu. Invest ke aku different gitu kan, beda banget kenyataannya. Kenyataannya ketika di usia kita yang udah bekerja ini, kita butuh uang gitu. Tapi memang uang bukan segalanya, tapi memang jika bisa disupport dengan uang itu better sih. Ya itu tuh variabel peubah hidup gak sih? Iya, ketika kalau saya dulu punya idealisme ketika lulus kuliah tuh kayak ya bisa lah gitu, happy dulu gitu. Tapi kayak diselat sama coy gitu kayak, tidak bisa. Tidak bisa gitu melihat kondisi finance dari keluarga juga gitu. Terus kayak usia segitu kayak udah nggak nggak sih kayak bergantung hidup ke orang lain. Udah nggak banget gak sih kayak usia 22 misalnya abis lulus kuliah ya masih minta duit gitu ke orang tua tuh nggak banget. Coba kalau misalnya teman-teman nonton deh yang Timothy yang dia punya ternak uang, dia tuh di usia 20 udah bisa reach 1 miliar gitu. 1 miliar pertamanya dia tuh keren banget. Itu masih usia 20 tahun gitu ya. Berapa ya? Oh my god. Usia 18-17 dia udah ratusan juta gitu. Dan sekarang value perusahaannya dia itu udah miliaran gitu. Itu udah keren banget. Udah 70 miliar terakhir dihitung. Keren kan gitu ya. Why not? Kita juga bisa gitu. Even kalau saya kadang-kadang ketemu sama teman-teman yang kebetulan punya privilege di bagian finance, mereka kan agak acuh ya, kayak ngatur uang, kemudian kayak uang ya, saya nggak seneng sama orang, ya udah masukin ke tabungan saya aja kalau nggak memang. Maksudnya nggak seneng kamu sih? Iya nggak seneng kayak nggak membeli kesenangan gitu ya. Uang itu kurang bikin
kepuasan tersendiri. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa. Yang ngomong orang kaya ya. Gitu daripada kamu bilang kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan. Tapi memang buku itu juga yang mengubah. Kalau saya bacanya yang Rich Dad Poor Dad dulu. Oh gitu. Dan bacanya gratisan Ustazah. Oh di Gramet. Oh di Gramet. Jadi kan karena suka ada yang sampel itu saya baca kayak ini ngomongin apa sih? Gitu. Karena kan di jajaran bukunya tuh buku yang self improvement. Jadi emang saya juga lagi into self improvement kayak baru di slap sama reality kalau Nice kamu kalau nggak kayak gini, kalau nggak maju ya akan jadi manusia gini aja kan, nggak ada kemajuan. Gitu. Makanya effortnya juga ya baca ya dulu sama orang-orang yang luar biasa, contohnya Ustazah gitu kan. Siapa tahu saya jadi bisa lebih luar biasa kan? Bisa. Iya jadi kayak kebetulan kan mungkin kalau kita punya bapaknya cuma satu ya dan tidak mengajarkan juga terkait finansial. Enggak. Ya, apa ngajarin enggak tentang uang? Enggak. Ngajarinnya jangan banyak jajan ya, apalagi gitu doang kan. Terus sama saving money. Pasti dari sekolah tuh udah diajarin buat nyimpen duit. Iya betul. Nah ini juga terkait saving money, mungkin aku sharing dikit, maaf ya sudah. Betul. Jadi saya tuh berpikiran selalu kalau pengen kaya harus nabung. Betul. Terus kata teman saya bilangnya gini, Nes busuk gitu, disimpan mulu. Setuju. Ada expire-nya karena nilainya turun-turun dan sebagainya. Oke Ustazah, jadi dari yang si financial increase your financial IQ kemudian jadi mulai tertarik sama dunia. Betul. Akhirnya baca bukunya, seriesnya dibaca semuanya, terus berakhir dengan diam dulu gitu, mikir. Makanya tadi kebanyakan ngelamun itu mikir. Oke Ti, kalau misalnya step ini nggak diambil, maka step ini dan ini akan hilang gitu. Ya udah, akhirnya sampai mikir tuh sekitar lama sih. Aneh kalau mikir lama, 2 tahunan itu mikir. Betul. Serius mikir, karena kayak mikir untuk bisa mengambil langkah yang mengubah semuanya. Karena kan kayak misalnya kayak sekarang nih ngambil bisnis di PB, itu kan mengubah circle, mengubah circle pertemanan, dimana pertemanan kita ngobrolnya udah tentang perusahaan, tentang revenue dan lain sebagainya kan. Tentang manajemen strategi itu kan beda banget nih. Tadinya pendidikan ngomonginnya tentang siswa, materi gitu kan, kurikulum. Sekarang udah ada di tempat baru, ladang baru yang kita ini apa ini masih raba-raba gitu. Makanya ditelan tuh semuanya buku seri Robert T. Kiyosaki sampai akhirnya kita merubah mindset, dan itu pun diajarkan di bangku kuliah gitu, bahwa kalau pengen punya sampai ke financial freedom itu harus mulai bisnis, dan ada di kuadran yang sebelah kanan bisnis dan investasi. Udah itu aja. Nggak bisa employee. Cuma emang agak-agak kalau saya pribadi baca buku Bapak yang ini tuh agak-agak sulit dipahami karena saya bukan dari finance juga mungkin ya. Sama aja udah coba ini ngomongin apa sih gitu ya. Ini bahas apa gitu. Betul, ini istilah-istilahnya juga agak-agak kadang-kadang ditulis dulu gitu, nanti dicari lagi vocabnya, baru vocab doang gitu, belum ke applied dari si wordnya sendiri gitu. Ya berarti dari si finance kemudian lanjut ke buku-buku yang lain sampai Ustazah dapat apa ya, big stride to decide kalau yaudah kayaknya lamaan banget gak sih 2 tahun mikirnya, gak apa-apa daripada 10 tahun Ustazah jalan-jalan ya, gak ngelanggang kan. Karena emang yang apa sih, berpikir untuk mengambil sesuatu lebih baik daripada ya tidak berpikir untuk tidak melakukan sesuatu. Iya, apalagi berpikir kelamaan. Iya. Gak mikir lebih parah. Iya. Jadi Bapak Robert ini yang kalau bisa ketemu saya mau. Iya, tapi makasih gitu. Iya, kayak Pak, thank you udah bikin buku. Thank you. Bener-bener influence. Tapi bagian yang paling highlight banget di hidup Ustazah yang mana di bukunya? Saya sebenarnya karena saya ada di dunia, saya ada di 2 kaki lah ya. Satu di kaki kiri lah ibaratnya, tuh kaki kanan deh ada di dunia pendidikan, kaki kiri saya ada di dunia bisnis gitu. Nah, itu kayak mikir bahwa sistem sih yang jadi menyalahkan sistem lagi gitu kan, menyalahkan sistem pendidikan kita yang mengakibatkan pantesan negara kita nggak maju-maju nih. Kayak misalnya Amerika, kenapa Amerika banyak banget entrepreneur, investor tuh banyak banget di Amerika? Ya karena memang sistemnya seperti itu. Mereka mendukung para startup yang mau tumbuh, dan mereka juga banyak sekali mentoring terkait bisnis kayak gitu dan investasi. Ya pantas aja negaranya semaju itu. Dibandingkan dengan kita yang sistem pendidikannya masih jauh. Kita kan di bangku sekolah nggak pernah diajarkan tentang finansial kan, tentang finance tuh nggak pernah diajarkan karena mindsetnya adalah setelah sekolah bekerja. Itu masih era industri ya kalau di buku ini dibilangnya. Kalau pikiran kita masih investasi itu misalnya di pendidikan, yaitu dengan sekolah terus lanjut kerja, itu masih di era industri. Sekarang kita udah jauh banget, udah informasi, udah reformasi, dan kita harus sudah berpikirnya lebih maju lagi gitu.
Gitu, setuju sih. Jadi banyak banget kayak teman-teman, aku punya teman yang dia itu investor, baru lulus kuliah langsung terjun ke dunia itu, bangun pendidikan terkait dengan investment, itu udah keren banget dia. Jadi dia bisa mendanai kuliahnya sendiri yang lumayan mahal ya, bisnis kan mahal banget, dan itu hanya lewat investasi, tapi kerjaannya dia tuh hanya cuman ketika pasar buka aja gitu, pasar saham buka aja. Setelah itu ya udah dia nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi emang berstrategi ya. Karena kalau misalkan nggak berstrategi, kalau saya selalu bilangnya kayak, ya kamu kayak ditipu sama chart gitu. Kadang-kadang suka dikasih chart gitu. Betul. Kayak kalau nggak ngerti bacanya, nggak ngerti strateginya harus gimana, yang ada malah kebobolan. Nah itu di buku itu dijelasin deh, apa bedanya spekulator sama investor. Makanya kalau kita kadang kan kita juga suka mikir ya, ini saham tuh judi bukan? Iya, kadang kita mikir itu kan awal-awal. Nah itu ada yang namanya kayak pahamnya, kalau spekulator itu ya termasuk orang-orang yang berjudi lah, artinya nggak punya ilmu nih terkait saham. Tapi kalau yang memang benar-benar dari investor itu dia harus tahu dulu, paham banget tentang saham itu sendiri, tentang cash flow-nya di perusahaan itu dan lain sebagainya, itu harus paham. Iya. Gitu. Jadi emang harus ada dasar keilmuannya. Even maksudnya kita bukan dari dunia finance juga bukan berarti nggak boleh belajar kan. Iya. Kalau saya setelah seumuran gini baru ngeh kalau ternyata beberapa ilmu tuh sebenarnya wajib untuk di pribadi masing-masing. Ya, terkait keuangan gitu, terkait kepribadian diri gitu kan, kayak gimana ceritanya seumuran begini belum bisa ngatur uang dan belum tahu diri sendiri kayak gimana gitu. Jadi ya itu reality banget sih Nas. Kayak misalnya gini, kenyataannya adalah banyak banget. Saya sendiri punya prinsip ya. Prinsipnya itu adalah kayak nggak mau minjemin uang. Kenapa? Kalau minjemin uang itu sebenarnya negatifnya banyak banget di kita kan. Walaupun orang mikirnya pelit nih gitu kan. Mendingan kalau aku mendingan ngasih dah gitu kan. Lebih ridho gitu. Karena pasti suka hubungan nggak langgeng, gara-gara orang itu nggak bisa dipercaya gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi satu pelajaran yang diambil ketika dari orang-orang yang minjem uang karena terdesak, misalnya minjem uangnya nggak gede sih, misalnya kayak 500.000, misalnya kayak gitu kan untuk biaya hidup sehari-hari. Aku mikirnya, loh kok tanggal segini untuk biaya hidup sehari-hari habis. Sedangkan aku sendiri tahu bahwa dia bekerja di mana dan lain sebagainya. Kok udah nggak bisa ngatur uang sebagus itu gitu. Masih tanggal muda nih, tapi udah habis. Ya, jadi kan kadang kita terlalu banyak cicilan ya. Jadi ya itu penting banget harus belajar finance di usia semudah mungkin sih. Makanya kalau punya anak nanti nggak diajarinnya, jangan dulu matematika, nggak usah. Nanti aja itu nggak. Ada kan baru matematika penting sih. Minimal dia tahu 5.000 ditambah 10.000 loh. Bentar lah ya gitu. Tapi maksudnya kalau saya berpikirnya, karena kalau di sistem pendidikan kita kan kayak berpikiran bahkan di NF sendiri gitu, matematika, bahasa Inggris tuh kayak important banget. Dan sampai jam pelajarannya banyak banget juga. Tapi kayak bagian yang harus diperhatikan kayak kepribadian diri, kemudian kayak pengaturan uang kayak gimana. Karena kebetulan di sini kan emang dari segi keuangan udah stable ya anak-anaknya gitu. Jadi agak-agak miss, jadi kayak kadang ada kekhawatiran nanti mereka bisa nggak ya menghadapi posisi ketika misalkan si privilege itu hilang, atau enggak ternyata berada di titik ekstrim ketika mereka harus ngemuterin si uang itu gitu, karena orang tuanya sudah misalkan nih kamu kerjain gitu. Kadang kalau orang yang maksudnya orang tua kan suka menurunkan pekerjaannya atau enggak kayak tanggung jawabnya ke anaknya gitu. Kalau saya berpikiran kayak gitu. Bener sih, penting banget. Pokoknya ajarin anak dari sekarang, atau kalian deh yang nonton ini ya, siswa Nurul Fikri atau siswa dimanapun kalian nonton lah ya. Itu penting banget kalian, pertama banget yaitu manage dulu deh duitnya. Punya uang 100.000, ya udah di manage dulu duitnya gitu. Gimana caranya bisa nyisihin buat investasi kayak gitu, itu penting banget. Pokoknya belajar dulu mengatur uang, baru nanti perdalam deh ilmu saham dan lain sebagainya. Itu silakan. Tapi memang kalau di buku ini kita akan melihat dari berbagai kiblat sebenarnya. Ada yang di sisi bahwa kalau kita hanya menaruh saham atau menaruh uang di reksadana, itu kan kayak Anda belum investor, the real investor gitu. Karena dibantuin orang. Iya gitu kan. Kalau reksadana kan ada manajer investasi gitu, ya udah. Tapi kalau misalnya Anda paham benar tentang finansial, harusnya kalian bisa di bisnis dan investor tadi di kuadran yang sebelah kanan gitu. Gitu, jadi penting banget manage duit.
Iya, oke. Jadi sudah diceritakan panjang lebar dan ramai banget luar biasa bahas tentang buku Bapak Robert ini tuh. Dan kalau saya kepikiran tuh kayak pengen baca secara apa ya, biografinya dia gitu. Kalau itu kan kayak teoritis yang dia bangun ya. Kalau saya penasaran dengan dia tuh backgroundnya gimana sih gitu. Kayak dia tuh kan nggak mungkin achieve sesuatu kalau dia nggak ada sesuatu struggle di belakang kan. Saya penasaran sama itunya sebenarnya. Itu ada di bukunya. Jadi diceritain ya, kayak ada beberapa part bagian yang nggak komprehensif. Enggak. Ada beberapa bagian yang dia tuh nggak punya pekerjaan dan emang dia nggak mau bekerja. Kesel kan? Kalau bekerja dia ada di sebelah kiri dong, employee, benar nggak sih? Iya sih. Kalau dia bekerja dia di sebelah kiri employee, tapi dia pengennya itu adalah investasi dan running bisnis, ya udah di sebelah kanan. Dia nggak mau terjebak di sebelah kiri. Gitu. Kayak misalnya nih, kayak let's say gaji UMR, kita kan kadang oke, gajian tanggal sekian terus dapat uang sekian. Nah, pernah nggak sih kepikiran buat ngitung kayak jumlah total gaji kita dibagi jumlah jam kerja kita? Pernah nggak ngitung? Pernah. Nah, semurah itu loh. Murah meriah banget. Iya, tapi ini nggak nyindir siapapun ya. Tapi memang kita realitanya seperti itu dan kita kan nggak mau kayak gitu kan. Pengen kan kayak misalnya ucang-ucang angge gitu ya, duduk aja di rumah tapi ada duit masuk di rekening kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Sama mungkin Ustazah perlu dijelasin kayaknya yang di rumah sama santri-santri sekalian sama yang nonton YouTube sekarang bingung nih, tadi ngomongin kuadran. Kalau saya kebayang karena saya baca bukunya Ustazah. Jadi mungkin disebut dulu nih kuadrannya itu maksudnya gimana? Jadi ada yang namanya kuadran sebelah kiri, ada yang namanya kuadran sebelah kanan. Dia nyebutnya kiri kanan sih ya, bukan kuadran 1 2 3 4. Jadi sebelah kiri itu E sama S. E itu employee, yaitu para pekerja kayak kita. Ada lagi yang S, self employee. Self employee ini orang yang kerja tapi dia punya bisnis gitu, tapi kayak nyambi gitu loh. Kayak misalnya kalian tuh kerja sambil dagang, kayak gitu kan. Nah tapi again ya, karena saya lagi di dunia bisnis, beda juga dagang sama bisnis itu beda, kayak gitu ya. Lalu yang sebelah kanan itu bisnis sama I-nya itu invest. Jadi apa sih kuadran di situ? Kadang banyak banget, mostly orang-orang itu ada di sebelah kiri, yaitu di sebagai pekerja atau self employee, yaitu sambil abis pulang kerja nih dagang kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sebelah kanan itu sedikit banget orang-orang di kuadran itu bisnis dan investasi gitu. Karena apa? Intinya adalah sebenarnya dari ketika kita sudah baca sampai ke halaman terakhir, intinya adalah orang yang di E sama di S tadi rata-rata mereka itu takut sama risiko. Jadi nyarinya keamanan. Ya kan, kalau kerja kan kita dapat tunjangan gitu kan, apalagi ya misalnya yang pegawai negeri sipil dan lain sebagainya di perusahaan, stable lah gitu, aman. Tapi kalau yang sebelah kanan itu rata-rata mereka itu yang berani untuk ngambil risiko gitu. Berani nggak misalnya ente nih investasi kan, ada investasi 10 juta terus tiba-tiba ada badai ekonomi, kayak misalnya kayak inilah corona tiba-tiba portofolio turun gitu, merah. Gimana coba? Berani? Uang hilang 10 juta. Masih setakut itu karena memang tidak terpikir nyarinya di mana lagi saja kalau saya gitu. Karena mungkin kalau kekurangannya dari apa ya, kebanyakan seumuran kita itu karena memang tidak bisa mengulangi lagi mungkin ya ketika kita gagal tuh, karena kita nggak punya sesuatu yang bisa kita keluarkan lagi setelah itu habis. Betul. Memang karena ya itu, kalau yang berpikir gitu berarti Anda masih di sebelah kiri. Masih sih oke. No problem. Masih di E ya. Dan penting sekali buat kita ini nih yang rata-rata E ya, masih di E, itu harusnya kita tuh apa ya, mendapatkan sumber income itu dari berbagai pintu. Nggak hanya mengandalkan dari pintu gajian aja gitu. Kalau pintu gajian tuh berapa lama sih kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita yang masih muda gini masih tergebu-gebu ingin punya banyak aset ya kan, pengen punya rumah, punya mobil, tanah, punya tanah. Kalau aku pribadi memang aku dari berbagai pintu gitu. Kenapa? Supaya aliran duitnya itu, dan aku orangnya walaupun nambah uang tetap pengeluarannya segitu. Nah itu sama itu mungkin Ustazah yang kadang-kadang apa ya, kalau saya tergelitik ketika baca itu juga kayak, ya bayangkan kamu income segitu, kemudian pengeluaran harusnya stable, tetap di yang start yang dulu gitu. Tapi kalau kadang-kadang kita kayak udah pengen apa nih? Kayaknya bisa deh bersenang-senang sedikit gitu. Tampaknya over. Makanya kalau diibaratnya dari 100%, ada yang bilang perhitungannya itu
60, kalau nggak salah 60 20 20. Jadi 60% itu pengeluaran, 20%-nya ke investasi gitu kan. Terus 20% lagi untuk hal-hal yang menyenangkan lainnya misalnya. Atau kalau misalnya belum ada dana darurat, yang ngumpulin dulu dana darurat, ada yang menghitung 10 kali dari 6 sampai 10 kali pengeluaran kita bulanan. Nah, kalau aku pribadi, karena aku mengalami banyak musibah, ya kemarin tiba-tiba bapak sakit kan. Nah, aku pribadi, aku terbalik, bukan 6 kali pengeluaran tapi 6 kali pendapatan. Jadi 6 kali pendapatan itu harus benar-benar nggak boleh diganggu gugat. Itu harus benar-benar nggak boleh ada yang nyolek sedikit pun. Even itu apa ya, hanya untuk misalnya aduh pengen ganti HP deh kayaknya, nggak akan. Karena kita nggak tahu. Kayak kesehatan itu kan out of control ya. Kalau di buku yang lain juga kayak kita nggak tahu bahwa kapan kita sakit tiba-tiba nauzubillah ya, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya, kita butuh uang itu gitu. Jadi benar-benar harus manage baik deh. Dana darurat dan lain sebagainya itu juga dijelasin di buku itu, bahwa memang kalau mau cerdas ya harus manage-nya harus sebaik itu. Kalau kata ibu saya dari akuntansi, dia tuh stick banget to the rule. Yang kalau misalkan gaji tuh dibilang di amplop, nggak boleh dipakai. Saya dulu nggak ngerti. Nggak boleh dipakai. Amplop panas dia bilang. Gitu. Kayak bukan amplop, kayak sejenis pouch gitu isinya. Jadi kalau dikasih dana, maksudnya dikasih gaji sama ayah saya dulu, dia pisahin, dia hitung dulu. Ini buat ini buat ini. Saya awalnya nggak ngerti maksudnya apa. Setelah baca itu kayak I see. Saya sudah lebih cerdas dari saya sebenarnya. Cuma saya nyebutnya orang panas, kalau gitu nyebutnya dana darurat. Gitu kayak jangan dipakai. Itu panas gitu. Kalau kepake itu gawat, luar biasa. Gawat, serius deh. Emang kayak benar-benar nggak bisa diprediksi. Kayak gitu. Dan memang ketika kita udah belajar ini, tadi supaya nggak kepake adalah kalau aku sih langsung dibeli saham. Kalau udah beli saham kan kita mikir ya, mau jual sahamnya aja ceritanya. Ini apa lagi melorot nih ekonomi gitu kan, yang ada rugi dan lain sebagainya. Jadi nggak kepikiran untuk ngejual gitu. Dan memang rencananya kan memang jangka panjang gitu, 10 tahun 20 tahun kemudian baru akan diambil gitu kan. Nah, kalau atau misalnya di convert dalam bentuk emas kayak gitu. Nah, itu penting banget. Jadi nggak kepikiran untuk ngeluarin untuk ngambil duit tabungan. Another tips mungkin ya, yaitu punya 2 ATM. Iya. Kita seringnya 1 ATM. Satu ATM sekaligus buat narik kan. Akhirnya 12. Tahu-taunya udah kosong aja ya. Kemana? Bocor. Iya, 2 ATM, 1 ATM itu buat dana darurat, 1 ATM-nya lagi memang buat perputaran kebutuhan kita gitu. Jadi memang udah dipisahin kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin ada similarity guys. Jadi saya dengan Ustazah itu, jadi saya betul. Kalau saya sekarang ada 3. Karena yang satu ini dari almarhum ayah saya, jadi saya masih pakai tadi yang itu. Jadi cadangannya saya 2. Karena saya kepikiran kan setelah bapak meninggal, saya jadi kepala keluarga. Kemudian saya berpikir kayak adik saya harus kuliah nih, gitu. Iya nggak sih, gitu. Terus yang satu ini dananya harus muter, nggak mau tahu ceritanya gimana gitu. Ya kamu harus cari ilmunya, kamu harus cari informasinya, mau berbincang sama orang-orang yang bisa dan sebagainya. Dan lumayan worth it ya. Maksudnya dari 1 sen, 2 sen, 3 sen tuh kayak ngerasa berharga banget, karena effortnya bukan cuma sekadar yang tadi spekulator, tapi emang dipikirkan ilmunya gimana, harus berpikir. Luar biasa. Jadi nih guys, jadi mungkin sekaligus untuk awareness buat kalian kalau buku ini tuh bukan sekadar buku. Kalau saya mikir. Iya. Kalau saya sih kalau baca buku tuh nggak hanya baca ya, pahami. Terus kalau bisa di-apply gitu. Iya nggak sih, untuk orang-orang benar. Dia apply, iya nih belajar tentang financial freedom, ya dia apply gitu. Belajar tentang, sekarang lagi belajar tentang The Intelligent Investor. Dan itu buku yang jadi panutan banget sih sebenarnya bagi para investor. Jadi kalau para investor itu harus banget baca buku itu, minimal banget. Kayak buku wajib, ya buku wajib kalau di kuliah tuh ya, harus tahu pokoknya. Nah udah baca, apply langsung. Terjun ke pasar saham kayak gitu. Wah, saya kalau pasar saham belum sanggup sih Ustazah. Belum ya? Iya, kayak masih itu enggak enak gitu, karena lumayan loh kayak dividen dan lain sebagainya gede kalau lagi bagus. Tapi karena kita investor, mikirnya bukan spekulator, ya udah. Iya sih. Tapi saya kan belum mau resiko yang besar, makanya saya masih terjebak di impian ya. Masih bukan di resiko yang masih lebih masuk akal, kayak kemas aja deh gitu kan, udah tinggal savingnya atau enggak ke reksadana, masih kayak orang aja mikirin saya nge-invest doangnya ke sana gitu. Ya kayak emang ya sen-sennya masih kayak ya tidak sebanyak dari kalau yang resikonya lebih besar kan gitu Ustazah. Cuma memang di buku itu juga dibedakan bahwa saham beli emas itu bukan investasi.
Coba dibaca lagi dulu. Agak ternyata bukan investasi gitu. Kalau saya berpikirnya karena nilainya stable daripada uang yang kalau bertahun-tahun bakal turun. Stable kalau misalnya inflasinya nggak ini ya, nggak parah gitu kan. Betul. Tapi memang dia katanya nggak kena inflasi sih, cuman dengan badai ekonomi yang kayak begini gitu kan, aduh. Kayak kita benar-benar harus proteksi. Makanya di situ juga di yang bukunya, salah satu bukunya tentang yang inclusive financial IQ, penting banget untuk memproteksi uang kita, melindungi uang kita. Kita harus melindungi uang yang melindungi kita. Gitu ya, emang kita harus melindungi gitu. Kayak misalnya mulailah ikut asuransi, misalnya ketika kita sakit, udah di backup sama uang asuransi. Ketika kita lagi kecelakaan terus misalnya motornya kenapa-napa atau mobilnya kenapa-napa ada asuransi. Jadi benar-benar coba itu melindungi uang kita. Oke. Dengan asuransi. Saya udah cocok nih. Juga cocok juga. Sebenarnya yang kayak saya juga kepikiran mengambil konsentrasi itu sih. Marketing. Oh my god. Jadi di bisnisnya ada beberapa konsentrasi. Salah satunya marketing, ada manajemen inovasi dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba pengen ngambil itu kayaknya deh. Kalau saya dulu saya kira tuh ya kalau orang-orang bisnis tuh kayak bagian yang kayak mereka teoretikal. Aku awal niatnya gitu karena kan kayak textbook banget. Ternyata pas saya bantuin temen saya untuk nyelesain tesis dulu waktu S1 tuh, susah. Pantesan mahal kuliahnya gitu kan. Dan proyeknya juga nggak main-main kan. Benar, proyeknya nggak main-main. Kalau dulu skripsi, kalau sekarang kayak mungkin saja nanti akan menghadapi proyek di akhirnya S2-nya seperti apa. Ini sekarang aja kayak minggu depan udah presentasi depan CEO. Tuh kan. Jadi dia punya masalah dan kita harus menyelesaikan masalah dengan berbagai inovasi. Luar biasa. Jadi emang separah itu sih. Oh ya, I know. Kenapa mahal? Emang. Saya juga mulai kayak pantas mahal gitu. Pantas mahal. Memang maksudnya karena nggak cuma sekadar kalau saya kuliah dulu teoretikal butuh kertas doang matematika gitu kan. Kalau pas lihat anak bisnis tuh kayak beneran kayak Nas benchmark apaan tuh kayak apa itu benchmark revenue naon itu naon gitu ya kadang-kadang mikir dan ya jadi paham kenapa semahal itu dan kenapa orang-orangnya seberani itu dan unik-unik ya kalau misalkan lihat anak bisnis gitu tuh dari segi personality-nya juga. Oke, Ustazah mungkin kita kayaknya udah panjang. Nih dari operator kita sudah berapa menit operator? Setengah jam ternyata panjang ya Ustazah ya. Jadi kita kira sudah baru belasan menit. Oke, jadi mungkin dari buku yang sudah dibaca dari si Bapak Robert ini untuk rekomendasi anak SMA dan SMP yang dibaca dulu yang mana sudah? Kalau dari segitu banyak seriesnya ya dan kalimat-kalimatnya lumayan berat, mungkin dari buku-buku yang lain dulu deh ya. Jangan dulu masuk ke Robert ya. Mungkin tentang yang milenial, terus bukunya Mary Riana juga bagus tuh tentang bagaimana dia meraih uang 100 juta pertamanya dan lain sebagainya. Itu juga coba dibaca dulu karena bukunya juga lumayan berat. Tapi kalau kalian udah mau nyemplung, kayaknya saya bisa deh gitu karena saya udah sering baca buku, coba baca buku itu gitu. Kayak gitu sih. Dan banyak banget pada akhirnya mindset akan berubah. Kadang kita saya jualan Thai tea misalnya, itu udah disebut bisnis gitu kan. Ya, saya jualan Thai tea itu udah disebut bisnis, padahal itu bukan bisnis. Bisnis itu simpelnya adalah ketika ente ninggalin itu dagangan itu akan tetap tumbuh. Pas ente balik lagi dagangan itu makin besar. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya jualan Thai tea nih ente nggak ada, yang nggak bakal ada yang jalan, nggak akan masuk pendapatan. Sesimpel itu. Di buku itu juga dijelasin. Beda banget dagang sama bisnis. Oke, tuh udah dapat Q-nya juga guys. Jadi dagang sama bisnis tuh beda. Itu dari Mbak yang satu lagi. Ada. Jadi itu quotes of the day. Kemudian baca bukunya mungkin kalau untuk SMP dan SMA bisa jangan dulu. Buku yang ini karena emang dari lumayan berat. Pendiksiannya sih kalau saya diksinya lumayan bagus banget sampai kadang-kadang Oke, jadi terus mungkin bisa langsung setelah baca buku yang Mary Riana itu bisa bawa lah misalnya Rich Dad dulu kayak gitu. Oke, Ustazah. Jadi mungkin udah dapat rekomendasi untuk yang dibaca para santri future leader juga yang nonton YouTube hari ini. Mungkin sama ada yang mau disampaikan terakhiran nggak Ustazah terkait dengan finance and all the things about duit? Duit ya. About money ya, kita selalu berpikir bahwa apaan sih uang gitu. Uang tuh nggak akan pernah memberikan kita kebahagiaan atau dan lain sebagainya. Kita mindsetnya
diubah deh yang kayak gitu. Mindset bahwa uang itu selalu berdampak buruk terhadap kehidupan kita dan lain sebagainya itu diubah dulu. Change your mind, change your mindset sih lebih tepatnya gitu ya. Jadi kalau mau bisa sampai di usia 30 atau 40 mencapai financial freedom ya langsung melangkah sekarang nih. Walaupun kalian masih SMA ya udah belajar aja. Dari sekarang belajar baca buku, ikut mentor dan lain sebagainya gitu ya, mentoring program. Nah, habis itu baru deh melangkah. Itu udah melangkah yang luar biasa kalau menurut saya. Dengan baca buku ini adalah salah satu investasi sebenarnya, investasi buat diri sendiri. Baca semua bukunya itu udah investasi terbesar. Apalagi kalau kalian masih SMP, masih SMA udah baca buku ini. Keren banget. Warren Buffett aja, investor terkaya di dunia, ya kan? Dia udah mulai beli saham itu usia 11 tahun, baru tajirnya di usia 60 tahun gitu. Waktunya lama banget gitu. Baru bisa jadi orang terkaya itu di usia 60 tahun. Memang kalau misalnya kita melihat dari sisi pendidikannya juga apa ya? Orang selalu berpikir kaya itu tidak baik, tapi sejujurnya ini adalah sebuah ladang dakwah juga buat kita. Ketika kita kaya raya, kita bisa membantu lebih banyak, gitu, membantu orang lebih banyak, gitu. Jadi memang targetnya itu, niatnya adalah dengan kita punya banyak uang, kita akan bisa bantu orang lebih banyak. Gitu. Jadi meluruskan niat juga kita ikhtiar. Betul, penting banget. Suatu saat mungkin kayak Warren Buffett, tapi tidak setua itu ya. Kita sudah mencapai financial freedom. Mungkin satu kalimat terakhir Ustazah untuk closing statement. Paling ini ya, ini adalah quote yang umum sih, tapi menurut saya ini change my life gitu ya, yaitu investasi terbaik adalah investasi untuk dirimu sendiri. Jadi perbanyak baca buku sebagai future leaders, karena inovasi dan lain sebagainya itu biasanya datang dari apa yang kita baca. Dan untuk menjadi seorang future leaders, kalian lihat sendiri para pemimpin-pemimpin dunia, para orang-orang kaya di dunia gitu ya, pendiri Facebook, even itu Elon Musk sekarang jadi orang terkaya, mereka itu semua adalah orang yang senang baca buku. Jadi banyakin baca buku, itu adalah the best investment untuk diri sendiri. Luar biasa sekali. Mungkin saya pengen tepuk tangan, yang di rumah juga bisa tepuk tangan. Jadi ini tadi akhir dari sesi podcast kali ini. Meskipun kayak nggak kerasa ya Ustazah ya, ternyata sudah puluhan menit berjalan berbincang tentang financial, dari mulai dari buku dari Bapak Robert, kemudian yang buku Mbak Riana, Mbak Riana, kemudian ngomongin tentang ya saham-saham, kemudian sampai Ustazahnya luar biasa, sampai bisa berkuliah S2 dan ada quotes-nya tadi. Jadi investasi yang paling luar biasa dan yang paling bagus itu adalah untuk investasi untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi silakan untuk baca buku. Jadi ini ngomongin buku, tapi terlihatnya bukan kayak ngomongin buku ya. Jadi kayak berbincang tentang yang sudah ada di diri, tapi itu harus dari tabungan, guys. Tabungan buku yang dibaca, bahkan nggak sekali ya Ustazah, dan berkali-kali, karena memahami dan mengapply itu berarti tidak mungkin sekali seperti itu. Jadi mungkin sekian ya Ustazah. Jadi kita langsung pamit undur diri aja. Jadi saya Vanessa Uliandara dan Istiana. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.